Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tsumma ila hadrati jami'an wa imadul arba'ati ya Allah, khususan ila hadrati Syekh Muhammad Nama bin Umar wa Syekh Mahzunuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syaikh Al-Qashini Al-Manibari. Qaddasallahu sirrahum wa nawwara dhurriyahum wa yu'li darajatihim wa a'ada 'alaina min barakatihim wa amdir 'alaina ghayta karamatihim. Syai'lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, perdana lagi kita bisa ketemu dalam suatu majelis ilmu setelah libur berapa pekan, Pak? 3 minggu? Sebulan? Nah, nanti kalau saya tanya terakhir di bab berapa, kalau masih ingat saudara. Nah, 1 bulan libur. Ya, mudah-mudahan masih ingat ya Pak ya. Tapi intinya alhamdulillah kita semuanya masih diberi oleh nikmat oleh Allah, nikmat iman Islam sehat walafiat, bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka jamaah sholat subuh, ngaji bareng, mudah-mudahan semuanya dapat ridho Allah. Salawat serta salam mari kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Terakhir sampai kapan? Sampai mana? 61. 61 itu sekarang berarti. Benar baru. Ngarang benar. Oh ya. Nih, gini harusnya tuh. Setias. Dapat reward ya. Ya, 61 benar Pak. Catatan saya di sini terakhir kita ketemu itu di bab 60 ya, di pasal ke-60. Sekarang kita menginjak ke pasal atau bab atau cabang iman yang ke-61. Bismillahirrahmanirrahim. Wahbub li'ah litini radda salamahu audan marza sallimauta aslamu. Dzakara an-nadhim fi hadzal baiti arba'a syu'abin fayuqalu ala tartibi ma sabaqa. Jadi nadhiman tadi itu ada 4 cabang iman dari 77. Ya enggak? Nah, apa saja itu 4 cabang itu sesuai dengan urutan. Yang pertama wasyu'batu al-hadiyatu wasitun
Cabang iman yang ke-61 yaitu hubbu ahli dini, mencintai ahli agama. Ya termasuk kita semuanya ini. Ya, mencintai apa Pak? Sesama. Tidak boleh di antara kita yang hadir di sini masih ada rasa dendam, benci, apalagi marah, nggak boleh. Apalagi pasca Idul Fitri, kok masih ada rasa dendam di antara sesama manusia, ya segera diselesaikan. Nah, Pak, kenapa? Karena urusan dosa yang kaitannya dengan anak Adam atau sesama manusia itu belum bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum sesama manusia itu menyelesaikan urusannya itu. Ya. Jadi tolong yang masih ada masalah segera diselesaikan. Ya. Dan mudah-mudahan setelah itu tidak ada masalah lagi. Ya, Pak ya. Ya. Sayang kalau masih ada rasa benci, rasa apalagi itu, dendam, ya, itu mohon segera dihilangkan. Terus pokoknya nggak enak Pak, hidup di dunia ini, apalagi banyak musuh, itu dunia serasa sempit Pak. Kesono ketemu dia lagi, kesini lah ketemu dia lagi, apalagi musuhnya banyak, ke situ ketemu musuh ini, kesono ketemu musuh yang itu. Enak, mau mampir bukannya apa? Bukan CS tapi apa? Musuh. Kan gak enak itu. Tapi kalau teman CS, ya gini ya bagus, ya gak? Sono mau ngopi, ayo. Mau kesini ngopi, ayo, kan gitu. Mampir situ mah lagi ada punya rambutan durian. Kebetulan ini lagi pengen durian, mampir siapa tahu gak bisa nyobain gratis, ya kan gitu kan, kira-kira begitu, ya kan? Itu kalau banyak teman Pak, tapi kalau banyak musuh gak kayak gitu. Nah, ya, jadi kita harus apa Pak? Saling mencintai. Qala alaihi salam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man sarrahu ayyuzahzaha 'anil nari, barang siapa yang ingin senangi dijauhi dari neraka, wa yudkhala al jannata, dan dimasukkan ke dalam surga. Pengen ya Pak? Pasti ya Pak? Pengen lah. Jauh dari neraka, dimasukkan ke surga. Fal ta'tihi maniyatuhu, maka saat kematiannya itu dia itu apa? Wa huwa yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Dia itu bisa bersaksi, menyaksikan masih membawa iman bahwasanya dia ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan. Itu kunci Pak, nggak bisa diotak-atik lagi, itu paten. Ya. Jadi kalau kita mati kok masih membawa iman Islam, surga. Ya kan? Makanya ada pujian selawatan itu. Miftahul jannah la ilaha illallah. Terus Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu kuncinya Pak. Udah kepegang harusnya itu. Kita sudah pegang kuncinya, harusnya kita tuh
Kalau lanjut surga gitu. Kok sampai melenceng di sini? Itu aneh. Ya, kenapa? Karena dalam diri kita, dalam hati kita, kita sudah memegang kunci. Dalam diri kita, kita sudah iman, mengimani bahwa saya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ya Pak, itu dijaga benar-benar. Pokoknya kita berdoa semoga wafat kita itu masih membawa iman Islam dan mudah-mudahan husnul khatimah. Itu penting. Tidak cuma itu, di dalam hadis ini disebutkan selain menyaksikan dan bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, wal ya'ti ilan nasi ma yahibbu ayyuta ilaihi. Dan dia mau berkunjung ke sesama manusia sebagaimana dia senang dikunjungi. Pak, artinya apa? Artinya di samping di dalam hatinya itu iman, Islam, membawa iman dan membawa Islam, tapi juga sesama manusia juga apa? Baik. Paham, Pak? Jadi hubungan manusia jangan dikesampingkan, nggak boleh. Iman Islam oke, keren, tapi sama manusia dia nggak baik, wah itu repot. Ya, nggak bisa tetap. Itu satu kesatuan. Hablum minallah wa hablum minannas. Itu nggak bisa dipisahkan. Kita nggak bisa berbuat baik hanya karena apa? Hanya kepada Allah, tapi sesama manusia tidak bisa. Oh, nggak bisa. Harus dua-duanya. Berbuat baik sesama Allah juga, sesama Allah. Berbuat baik kepada Allah, juga berbuat baik kepada manusia. Itu nggak bisa disampaikan. Udah dua-duanya itu harus. Ya, makanya Lebaran Idul Fitri itu momen, Pak. Ya kan? Idul Fitri itu loh. Ya. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Setelah selesai puasa Ramadan, dosa kita diampuni oleh itu yang hubungannya sama Allah. Tapi hubungannya sama manusia belum beres. Harus diselesaikan. Harus saling maaf. Makanya ada halal bihalal. Halalun bihalal itu bahasa Arab, tapi bukan produk Arab. Tapi itu Indonesia. Tradisi halal bihalal itu bukan tradisi orang Arab, tapi tradisi orang Indonesia. Tapi baik gak baik? Orang maaf-maafan apa salahnya kan itu? Gak ada salahnya, itu malah baik. Yang jarang ketemu kan gitu kan? Gara-gara ada acara halal bihalal jadi ketemu. Dulu pernah salah. Gara-gara ada acara halal bihalal, maaf-maafan, salam-salam, udah selesai. Nah itu. Itu halal bihalal. Makanya tradisinya ketupat. Tahu ketupat, Pak? Ketupat itu kalau bahasa Jawanya kupat. Kupat itu dari filosofinya adalah ngaku lepat. Kupat itu apa artinya? Ngaku lepat. Ngaku lepat itu apa? Ngaku salah. Paham, Pak? Makanya simbolnya apa? Kupat kalau lagi lebaran itu. Itu yaitu otak-atiknya orang dulu. Ya. Itu, Pak. Ngaku lepat. Ada kupat, ada lepet. Ada nggak, Pak? Ya, lepet itu apa? Disilep engkang rapet. Silep engkang rapet itu apa coba? Ya kalau udah selesai maaf-maafan, nggak usah diungkit-ungkit lagi, udah ditutup itu. Udah, yang dulu ya udah dulu selesaikan. Udah nggak usah diungkit-ungkit lagi. Udah sekarang selesai. Ya itu orang dulu itu begitu. Ya enggak? Sampai bikin makanan yang bisa memfilosofikan itu maaf-maafan itu.
Benar-benar itu. Ya. Itu begitu. Kupat. Kemudian ada hadis lagi yang terkait dengan harus saling sayang menyayangi. Yaitu apa? Wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Anas menceritakan dari sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala aksiru minal ma'arifi minal mu'min fa inna likulli mu'minin syafa'atan indallahi yaumal qiyamah. Hei kalian semuanya, aksiru minal ma'arifi, perbanyaklah perkenalan, perbanyaklah berbuat baik minal mu'minina, terhadap sama manusia atau orang mukmin. Pak, banyakin teman-teman orang mukmin, Pak. Kenapa begitu? Fa inna likulli mu'minin. Kenapa? Karena di dalam setiap orang mukmin itu syafaatan, itu ada potensi nanti di hari kiamat dia bisa menolong. Indallahi, di sisi Allah, yaumil kiamati, nanti kelak di hari kiamat. Bisa jadi, Pak, teman kita, saya punya teman orang soleh misalkan, Pak Ustadz Hanafi misalkan, Pak Ustadz Hanafi takdirnya itu nanti di hari kiamat itu masuk surga. Gara-gara kita ikut-ikut ngasih sama Ustadz Hanafi, kita benar-benar ke bawah gitu. Ya, yang tadinya itu, waduh, tipis banget harapannya di surga kan, misalkan gitu kan. Tipis. Ingat, aduh, ada Pak Gunardi, sono si jauh amat, klip-klip ya, gitu misalkan. Ada si itu, si remang-remang. Panggil Pak Ustadz Hanafi, misalkan. Hei, dulu yang pernah ngaji sama saya, sini. Itu bisa. Syafaat. Jadi syafaat itu ada dua. Syafaatul khassah lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan syafaatu ammah li ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu ada dua. Syafaat yang khusus diperuntukkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga syafaat yang umum. Selain dimiliki oleh Nabi Muhammad, juga bisa dimiliki oleh siapa? Para nabi selain Nabi Muhammad. Ya enggak? Syuhada, orang-orang soleh. Bahkan bukan orang ini, Al-Quran juga bisa mensyafaati, Pak. Itu. Makanya kalau kita kumpul sama orang-orang baik, ahli kebaikan di dunia, itu bisa jadi nanti dari kiamat kita bisa jadi apa? Mendapatkan syafaatnya atau pertolongan. Syafaat yang khusus kepada Muhammad disebut syafaatul uzma. Di antara itu nanti di saat kita itu dibangkitkan dari kubur, dikumpulkan di suatu padang yang namanya padang apa? Padang mahsyar. Ya, yang begitu luar biasa kedahsyatannya, kegunjang-ganjingannya. Itu tidak ada yang bisa menolongi para nabi itu, walaupun para nabi ya bisa, kecuali Nabi Muhammad. Jadi berkat syafaatnya Nabi Muhammad itu, kita di padang mahsyar itu tidak terlalu lama, Pak. Menghadapi hiruk pikuk nanti kelak di hari kiamat itu tidak terlalu lama banget gitu. Kalau tidak ada syafaat Nabi, malah tambah parah gitu maksudnya. Pergi ke Nabi Adam, minta pertolongan nggak bisa. Dulu Nabi Adam katanya pernah punya gitu. Pergi ke Nabi Musa nggak bisa. Pergi ke sono nggak bisa. Akhirnya siapa yang bisa menolong? Nabi Muhammad. Ya, itu bisa menolong nanti, itu jadi syafaat. Tidak ada syafaat kecuali Nabi Muhammad. Makanya di syair burdah itu ada lantunan begini kan? Wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlim minal ahwali muqtahimin. Ya enggak? Pernah dengar?
Wal habib, dia adalah kasihku Nabi Muhammad. Alladzi turja, yang bisa diharapkan syafaatuhu, pertolongannya. Minal haulin, dari huru hara, minal ahwali, dari beberapa huru hara. Muktahimin, yang datang bertubi-tubi. Itu Nabi Muhammad, Pak. Ya. Itu syafaat khusus. Kalau syafaat yang umum berarti selain Nabi Muhammad ada orang soleh, para nabi, pengikut-pengikut orang-orang soleh, itu bisa. Atau bayi yang sudah meninggal wafat sebelum balik, ya kan gitu kan? Itu katanya nanti menolong orang tuanya. Nah itu, jarik ya, jarik yang. Nah itu macam-macam. Makanya di sini hadisnya wa fa inna likulli mu'minin syafa'atan. Di dalam setiap orang mukmin itu ada potensi menolong kita, Pak. Menolong kita. Bisa jadi gara-gara kita itu sering berkumpul sama orang-orang yang baik, menjadi pengikut setianya orang-orang soleh, ya siapa tahu nanti di hari kiamat orang soleh itu bisa menolong kita. Paham, Pak? Paham ya? Quran juga begitu, Pak. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah kalian Al-Quran, Pak. Kenapa? Karena Al-Quran nanti itu menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Makanya tuh. Ya. Ya saya pesan juga, saya pribadi juga. Mudah-mudahan kita itu bisa istiqomah, Pak, baca Qurannya. Jadi saking istiqomahnya baca Al-Quran itu seolah-olah itu Al-Quran jadi teman kita, sahabat kita tidak bisa lepas dari Al-Quran. Saking kedekatannya kita sama Al-Quran. Kenapa bisa dikatakan dekat? Ya orang sering dibaca, apalagi dibaca, difahami maknanya, udah gitu hafal, udah komplit. Ya, itu luar biasa. Kalau jarang-jarang ngaji ya itu repot. Masih minta syafaat Al-Quran kayaknya harapannya kok beda gitu. Ya. Sebulan sekali itu aja selembar gitu kan. Itu mau dikatakan sahabat dekat ya enggak lah. Orang sahabat dekat kan sering kumpul kan. Benar enggak? Orang itu bisa dikatakan sahabat dekat kan sering kumpul kan. Ngopi bareng, ya. Kumpul bareng sono sini kayak Upin Ipin kan gitu kan. Ya. Upin Ipin sahabat dekat enggak? Saudara kan? Ya gitulah kira-kira. Nah itu. Nah mudah-mudahan kita juga bisa begitu. Bayang. Tapi itu semuanya orang-orang yang tadi selain Nabi Muhammad itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idz. Jadi tidak ada syafaat kecuali atau orang-orang yang bisa syafaati kecuali apa? Izinnya Allah Subhanahu wa taala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahimihim kamathalil jasadi idza ishtaka 'udwan minhu tada'a sa'iruhu bil huma was sahari. Perumpamaan orang mukmin, Pak, orang iman yang kayak kita itu insyaallah fi tawadihim wa tarahimihim, di dalam kecintaan dan kasih sayangnya, Pak. Ya. Itu seperti halnya jasad utuh begini yang mengadu salah satu anggota badan kita. Mengadu di saat badan salah satu anggota kita itu mengadu sakit, yang lainnya merasakan sakit enggak? Yang lainnya merasakan sakit enggak? Sakit. Kita dicubit tuh, Pak. Tangan kita sakit, sekujur tubuh kita merasakan sakit enggak? Merasakan. Panas. Sekujur tubuh panas. Jidat panas doang itu. Ya. Panas jidat, pala pusing lah. Itu badan pada liur enggak? Gak bisa tidur. Sakit gigi. Yang sakit mana? Giginya. Bapak menikmati, Pak, tubuhnya seger buger gitu.
Hah? Lemes. Lagi doyan makan. Sakit gigi. Patah hati. Patah hati kan yang makan 3 hari 3 malam. Aduh, kacau. Itu yang sakit hatinya tuh. Ya. Tapi rusak pikirannya kan. Ya kan? Ah, iya. Nah, itu berarti apa? Jasad ini ya, jasad ini satu anggota jasad itu mengadu, mengeluh. Itu anggota badan lain merasakan. Satu orang mukmin ya, mengeluh, merasakan gak enak, minta pertolongan. Mukmin yang lain harus apa? Peka. Ikut merasakan juga. Gitu maksudnya. Kenapa? Karena dia cinta, karena dia kasih apa? Sayang. Jadi kalau kita ada orang lain, orang mukmin yang merasakan kesusahan kita cuek, tidak merasa apapun, tidak ada rasa ikut merasakan iba, kasihan, itu dipertanyakan kira-kira gitu. Paham Pak? Tetangga kesusahan, Pak. Lah kita mah santai aja lah udah. Ngopi aja udah depan rumah. Bus, aja udah. Tetangga lagi kesusahan, Pak. Minta pertolongan apalah misalkan gitu. Tapi tidak ngefek pada diri kita. Itu enggak kayak gitu. Itu bukan seperti yang ada dalam hadis ini. Kalau kita bisa seperti dalam hadis ini, ya harusnya begini. Ya tadi, begitu ada orang lain itu minta bantuan, atau merasa kesusahan, atau kurang makan, nggak bisa makan, anaknya gimana lah gitu. Kita harus apa? Bisa tersentuh. Paham? Paham? Ini juga bisa kita rasakan misalkan penderitaan orang Palestina, saudara kita, ya enggak? Yang di Palestina, kira-kira coba kita bayangkan misalkan, saudara kita yang di Palestina, kira-kira hidupnya tenang enggak? Enggak, kan gitu kan kira. Kita connect ya, itu saudara kita, misalkan, ya, itu saudara kita. Ya minimal ada rasa, ya Allah, nggak bisa bantu apa namanya itu materi, minimal bisa bantu apa? Doa ya Allah, mudah-mudahan mereka dikasih apa? Kesabaran, ketabahan, dan mudah-mudahan segera dibebaskan dari Zionis Israel misalkan kan gitu kan? Ya enggak? Apalagi yang sampai demo, ya. Ya mudah-mudahan itu menjadi pertanda ya Pak ya. Ya enggak? Saudara kita digituin, kita simpati, ya gitu ya kira-kira gitu lah. Ya kan? Sampai demo di stadion. Ya, mudah-mudahan itu menjadi bukti ya kalau kita itu sesama mukmin bisa merasakan penderitaan sesama mukmin yang lain. Seperti halnya tadi. Ya. Paham ya, Pak? Wa fil hadis, di dalam hadis yang lain, idkhalus sururi fi qalbi mu'minin khairun min ibadatin sittina sana. Menyenangkan atau memberi kesenangan di dalam hati orang mukmin itu lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Jadi orang itu jangan suka nyusahin. Jadi orang jangan suka bikin orang itu gak senang. Tapi apa? Jadilah orang itu yang bisa membuat orang lain senang. Paham Pak? Jangan sebaliknya, ini orang kok nyusahin doang adanya. Gak pernah nyenengin. Punya teman satu aja. Gak pernah yang namanya itu nyenengin kita kayak misalkan gitu. Ini ada yang nyusahin doang misalkan gitu. Itu kan. Jangan ya gitu. Ya, tapi apa? Jadilah manusia itu yang bisa atau selalu membuat orang lain itu senang. Kenapa? Karena membuat orang lain senang itu lebih baik daripada ibadah berapa tadi? 60 tahun. Membuat itu senang tuh kayak gimana Pak contohnya? Oh,
Ketemu di jalan, nyapa. Enak tuh. Nyapa itu kalau yang disapa kira-kira seneng nggak? Seneng. Bukan melengos begini, bukan. Nyapa. Berkunjung silaturahim ke rumahnya atau ngasih hadiah, tentengan. Seneng nggak Pak? Kasih tentengan. Datang ke rumahnya atau nyamperin atau ketemu di jalan, kasih tentengan apa kayak hadiah misalkan. Seneng nggak? Seneng. Ya kan? Apalagi bantuin orang lain yang dibantu seneng nggak? Seneng. Berarti termasuk itu kholus suruh. Macam-macam kan? Tapi pokoknya banyak lah. Hal-hal yang bisa membuat orang itu senang. Nah, dengan kita berbuat baik, membuat orang lain senang itu, yaitu tadi mudah-mudahan kita bisa tadi tergolong lebih baik daripada ibadah 60 tahun. Sekarang renungi, selama ini saya dan Bapak sudah sering membuat orang lain senang atau belum? Coba, ayo. Sekarang direnungi, diingat-ingat. Suka buat orang lain senang apa susah? Apa Pak Harun? Pak Harun mau senang terus ya? Senengin kita terus ya Pak Harun ya? Ya. Menunya apa? Pak Hartono, menunya apa? Kita kata tadi. Itu Pak Hartono lagi berbuat senang. Menyenangkan kita semuanya. Menyiapkan menu istimewa. Ya, gitu ya. Nah, itu. Masya Allah. Itu Pak ya. Bisa dipahami ya Pak? Wa yanbaghi an yazida fi tawqiri man dalla hayatuhu wa tiyabuhu ala ului manzilatihi fayanzilu an-nasu manazilahu. Memuliakan seseorang atau lebih baik seyogyanya kita itu bisa memuliakan orang yang lebih pangkatnya, derajatnya itu lebih dari orang lain. Jadi cara memuliakannya juga lebih ya, karena derajatnya lebih tinggi. Itu bahasan tentang apa tadi? Hubbu ahlid din, saling mencintai sesama manusia. Itu yang keberapa tadi? 61. Baik. Lanjut. Sekarang wa syu'batu atsaniyatu wasitun. Cabang iman yang berikutnya yaitu ke-62. Apa itu? Raddus salami minal muslimin. Menjawab salamnya orang muslim. Pak, menjawab salam. Ya Pak ya. Jadi ketika kita diberi salam sama orang lain, kita wajib apa? Jawab. Jawab Pak. Kita itu sudah didoakan. Assalamualaikum. Semoga keselamatan terhadap kamu semua, terhadap kamu. Doain selamat kan? Kita didoain balas. Waalaikum. Begitupun kamu mudah-mudahan juga dalam keadaan selamat. Itu. Jangan cuek, kasih salam diam terus, jangan. Dijawab. Ya. Kenapa begitu? Hadisnya luar biasa. Allah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad bersabda, "Idza sallama al-muslim." Ketika orang Islam itu salam, ya, alal muslimi terhadap orang muslim yang lain. Kemudian faradda alaihi, dan orang yang disalami tadi itu menjawab salam, apa yang terjadi? Shallat alaihi al-malaikatu. Maka malaikat itu memintakan ampun terhadap orang yang tadi menjawab salam. Sab'ina marrah, 70 kali. Tiba ngomong waalaikumsalam,
Itu loh Pak. Itu sholat. Malaikat memberi sholawat. Sholawatnya malaikat itu apa? Atau istighfar, memintakan ampun. Coba Pak, yang mintain siapa? Malaikat. Kayaknya kok potensi ditolak itu enggak ada gitu. Malaikat itu makhluk yang tiada dosa. Yang malaikat adalah makhluk yang taat, yang setia sama Allah, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Didoain sama malaikat, potensi untuk diterima itu tinggi banget gitu. Makanya jangan sungkan-sungkan menjawab salam. Face to face ya, satu-satu itu harus wajib hukumnya. Tapi kalau kayak gini tadi, saya assalamualaikum, segini jamaahnya kok jawab satu orang doang itu gak apa-apa. Fardu kifayah. Tapi yang dapat pahala siapa? Yang jawab tadi. Yang diam yang nggak dapat. Ya. Jadi kalau ada jamaah, terus misalkan di sini ngaji satu orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab sebagian, yang dapat pahala siapa yang sebagian itu? Ya. Yang diam gimana? Ya nggak dapat. Gitu. Makanya kiai-kiai ustadz-ustadz kan sering gitu. Kalau lagi ceramah, salam, kok sepi, ya kan? Suruh diulang kan? Ya nggak? Kadang dikasih pantun dulu gitu kan? Ya nggak? Pantun apa gitu, biar semangat jawab salamnya kan gitu. Ya itu bisa jadi itu dalam rangka itu, biar semuanya itu dapat apa? Dapat pahalanya menjawab salam, dapat ampunannya. Minta ampunnya apa? Malaikat. Jawab salam. Ya, jadi kalau jamaah begini namanya fardu kifayah, Pak. Harus ada yang jawab. Kalau enggak bisa, enggak boleh, dosa semuanya. Ya. Tapi kalau satu ketemu satu lawan itu wajib jawab. Nah, jawabnya itu kalau begini, Pak. Kalau orang yang pertama itu ngomong begini, assalamualaikum. Bapak minimal harus waalaikumsalam. Atau ditambahin waalaikumsalam warahmatullahi, atau lebih komplit waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus. Jangan kurang. Yang memberi salam ini udah komplit nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamnya buat begini, waalaikumsalam. Kurang. Gak boleh. Kalau dia itu salamnya komplit, kita jawab juga komplit. Kalau dia salamnya tidak komplit, kita boleh jawab dan itu lebih bagus. Paham nggak? Minimal sama, segitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Minimal segitu. Atau boleh ditambahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh, bagus. Tapi kalau yang salam tadi itu udah komplit, jawabnya komplit juga, Pak. Paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya. Ini begitu. Etikanya begitu, Pak. Wa yusannu assalamu qoblal kalami, disunahkan salam itu sebelum ngomong-ngomong. Pak, ketemu di jalan atau ketemu lah kumpul. Ngomong dulu ya, gimana kabarnya? Kemarin pulang kamu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak begitu tata caranya. Ya, sebelum mulai ngomong, sebelum mulai ngobrol, salam dulu. Assalamualaikum, salam. Gimana? Pulang kapan? Oh, kemarin baru. Oh gitu. Gimana? Macet nggak macet? Nggak mudah. Gitu lah. Ya, salam dulu. Salam dulu. Jangan ngomong dulu baru salam. Sunahnya begitu. Wal musafahatu inda salami, dan sunah lagi itu salaman plus salam ngomong plus juga apa? Assalamualaikum. Itu disempurnakan begitu. Salam doang boleh nggak Pak? Boleh. Tapi lebih bagus apa? Ya salam ya
Musafahah, salam-salam itu berjabat tangan. Gitu ya. Ini kalau ketemu tuh kalau pengen sempurna, Pak, gitu. Assalamualaikum. Gitu. Tangannya nggak mau, Pak. Tangannya diumpetin gimana, Pak? Aduh. Tarik terus gitu, ya. Nah, gitu. Ya nggak mau, orang kamu bekas lumpur juga mau salaman gimana sih? Bersihin dulu baru apa? Berjabat tangan. Gitu, Pak, ya. Etikanya begitu. Ya, kenapa? Tamamu tahiyyatukum atau tamamu tahiyyatikum bainakum al-musafahah. Kesempurnaan penghormatan kalian terhadap sama manusia itu dengan cara berjabat tangan. Jadi salam plus berjabat itu sempurna. Benar-benar menghormati. Ya. Kalau salam kalau nyapa gimana, Pak? Kalau nyapa termasuk dalam hadis ini kan? Hei, temu di jalan, Pak, misalkan gitu. Itu bukan salam. Kalau pengen dapat ampunannya malaikat tadi, minta ampunnya malaikat tadi berarti apa? Salam, assalamualaikum. Bukan hei, bukan Pak. Paham? Hadisnya begitu kan? Kalau hei Pak itu sapa-sapaan biasa. Bagus gak? Bagus. Tapi bukan kategori salam gitu maksudnya. Itu masih mending, Pak. Atau klakson doang. Ini diam. Temu. Itu juga masih mending. Masih mending, tapi bukan kategori salam nggak bisa. Salam kok disama dengan klakson nggak ada. Ya, salam ya assalamualaikum. Nggak bisa disamakan dengan klakson. Ini nggak bisa. Oke, enak banget. Nggak bisa. Tapi itu mending gitu loh. Daripada nggak sama sekali. Tetangga sama tetangga. Ser aja. Kata tetangga yang tadi, ini orang kenapa ya? Ya lagi ada masalah sama saya nih. Tuh kan jadi seudon. Ya nggak? Salahmu tuh Pak kayak gitu dia gara-gara seudon itu. Nggak disapa gitu. Coba kalau nyapa kan, Pak. Tuh, jadi pasti dia bisa seudon. Dia punya masalah apa sama saya? Nggak bisa karena disapa. Tapi masih penting gitu. Ya, sempurnanya gimana? Salam, assalamualaikum. Salam, Pak, itu sering ketemu sama saya depan rumah ini. Masa salam terus setiap ketemu? Ya gak apa-apa. Kalau nggak malu mah ya gak apa-apa, gak harus malu kan gitu. Saya kan pengen ini kan, ya bagus. Pengen dapat ampunannya malaikat. Ya biar silakan. Nanti habis pulang dari sini ya, tiap ketemu orang, assalamualaikum, assalamualaikum. Wah ini udah hijrah nih orang gitu. Bodoh amat gitu kan kalau di ngomong orang ya. Bodoh amat gitu kan. Ini mah nerapin hadis gitu kan. Terkenal terus Sahigar. Si A itu sekarang pasti ketemu orang tuh salaman dan mengucapkan salam itu terus terkenal. Ya coba aja. Ketemu jalan ini saya ketemu assalamualaikum, assalamualaikum. Paling dibilang ini. Kayak baru gitu ya. Baru kayaknya itu masih hangat gitu kan. Paling gitu dong. Tapi kalau Bapak bisa kuping budek motor picek bodo amat mah ya silakan gitu. Tapi kalau nggak kuat sama netizen ya normal-normal aja gitu ya. Jangan setiap ketemu sama orang salaman, assalamualaikum. Pasar malam gitu ini Pak. Apa itu coba? Assalamualaikum, assalamualaikum segitu banyaknya. Tuh. Paling langsung apa? Disamperin sama bininya. Bu, itu lakinya di pasar malam. Semuanya disalamin. Ini gimana udah berapa hari? Telat minumnya kali. Atau dijemput tuh, silakan ini. Itu dilihatin orang terus itu. Aneh sekarang ya. Nah itu ya kalau nggak bisa kayak gitu ya normal aja gitu ya. Kalau temu di jalan, kalau nggak bisa, assalamualaikum, saya ucapkan nyapa. Itu ya Pak. Ya kan? Kalau terlalu aneh itu kan jadi aneh juga. Ya. Tapi kan saya nggak pengen kayak gitu Pak. Pokoknya saya tuh pengen lain daripada yang lain. Yes. Ya silakan. Yes. Tapi jangan salahin saya ya. Kalau dibilang, wah itu gara-gara ngaji waktu kemarin.
sama saya itu jadi kayak gitu. Waduh, bubar kita. Guru yang disalahin, ya? Enggak, itu silahkan aja itu. Ada, yang penting begitu ya Pak ya. Salam, sempurnanya apa? Berjabat. Salam doang boleh. Enggak harus berjabat tangan. Tapi kalau pengen sempurna, ya salam yang berjabat. Masa kalau nyupir gitu atau naik motor itu turun dulu salam. Lah kelamaan. Nah iya, apalagi nyetir gitu kan, ini darurat ini. Darurat udah mau ngelahirin. Ketemu di jalan 3 orang. Ntar ya Bu, saya salam dulu. Marah Pak keluarganya Pak. Ayo Pak sopir, cepetan ayo. Ntar dulu, saya salam dulu ini. Sama Ustadz kita. Enggak usah kayak gitu ya. Itu terlalu lebay. Nah. Itu ya Pak ya. Itu tentang apa? Salah. 0555. Lanjut. Satu lagi ya. Biar 3. Sedikit ini. Pasal yang berikutnya ke berapa tadi? 62 sekarang berarti apa? 63. Wasyu'batu atalitsatu wasituna. Cabang iman yang ke-63 yaitu iyadatul maridi, menjenguk orang sakit. Tuh, sesama muslim, Pak. Kalau ada orang yang sakit jengukin, itu bagus. Ya gitu tuh. Kenapa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu al-marid khada idza 'ada ar-rajulu idza 'ada ar-rajulu al-marid khada fi rahmati fa idza qa'ada indahu qarrat fihi." Ketika ada orang yang menjenguk orang yang lagi sakit, berarti dia itu sudah masuk ke dalam rahmatnya Allah. Dia ini rahmat, dia masuk. Ketika dia mau duduk di sampingnya orang sakit, rahmat itu menetap dalam dirinya. Artinya, begitu Bapak duduk bersama dengan orang yang sakit itu, kerahmatan milik Bapak. Allah memberi kasih sayang sama Bapak. Rahmatnya Allah tahu kan? Allah itu berarti tidak marah sama kita. Allah sayang sama kita. Itu Pak. Ya, jadi kalau ada orang yang lagi sakit, sebaiknya apa? Tengokin juga tahu diri Pak. Orang doang. Keluarganya gimana Pak? Ada. Dari jauh udah ketahuan. Kagak ada tentengannya pisan. Kering. Ya kan? Bener kan kata keluarganya. Lah, begitu pulang bener. Amplop juga nggak ada ini. Bener dugaan saya tuh. Kan? Ya ada etikanya lah Pak. Bawain apalah kesukaannya apa. Itu kan? Rambutan, bawain jeruk. Waktunya juga begitu Pak. Waktu istirahat jangan dibuat jenguk. Jam 11 malam jengukin. Waktu istirahat orang lagi sakit jam 11 malam Pak. Jengukin. Nggak ada etika itu. Ya kira-kiranya yang jam atau waktu-waktu yang dia itu melek dan jam-jam yang waktu berkunjung lah. Yang tahu diri. Doain gitu. Orang lagi sakit itu dijengukin seneng kan? Seneng Pak. Apalagi CS-nya datang. Wah, gitu kan. Alhamdulillah Tom, kamu datang ke sini, udah sakit sini. Dari kemarin gak ada yang jenguk bisa nih. Baru kamu ini yang pertama jenguk, udah 3 hari sakit. Tuh. Ya iyalah orang gak pada tahu kamu sakit gimana sih. Coba lagi di-share di Facebook atau di status gitu. Ntar orang-orang pada datang. Sekarang itu lagi ada, pasti atau sering itu. Kalau dia apa itu infus. Ya, statusnya itu di infus Pak. Kamar rumah sakit ada gambar infusnya, tangannya. Statusnya apa captionnya? Captionnya apa kalau di situ? Disuruh istirahat dulu, kan gitu ya. Padahal ngarep gitu sebenarnya Pak. Ngarep dijenguk.
Ya kan? Udah tahu, orang-orang pada tahu gitu kan, simpati sama dia gitu. Pada nengokin. Itu mending, Mbak. Udah gitu, udah di-share gitu, gak ada yang datang itu yang jadi parah itu. Lu punya tetangga banyak, temen banyak, satu aja gak ada yang ngeliatin. Ini pada kemana ini itu. Wah bener-bener nih kacau. Posting lagi dah. Yang lebih parah lagi, perbannya diiniin coba. Selfie lagi coba, parah lagi nih, bonyok misalnya mukanya. Tetep aja gak ada yang nengokin. Ini orang gimana coba ini kan gitu. Iya iyalah orang lagi diisolasi misalkan gitu kan. Gak ada yang nengokin gitu. Ada Pak kayak gitu. Yang suka posting itu. Biarin saya ngomongin di sini aja udah, biar kapok. Saya kadang-kadang lebay gitu mah. Posting aja ini posting sama tangan, cekrek gitu kan. Alhamdulillah disuruh istirahat dulu. Ya kan gitu captionnya tuh begitu. Iya begitu, ini push. Udah posting ini push sama tangannya udah keren apa gimana ya? Ya kan gitu. Kata orang yang gak suka tuh, mampus lu kan. Orang yang gak suka Pak, ya kan posting begitu dah. Alhamdulillah, ntar lagi gayanya ini. Jadi gitu. Tapi kalau ya repotnya kalau punya musuh kan begitu, makanya jangan punya musuh, ya. Ya didoain yang benar kan gitu, ya. Makanya tadi itu pembahasan awal. Jangan punya musuh. Ya, punya teman yang banyak. Kacau kalau punya musuh, Pak. Sekali posting begitu mah doanya bukan bagus-bagus, jelek. Posting perban gitu, di Facebook ini banyak, wah alhamdulillah. Mundiar ya. Ada orangnya? Emang ada, Pak? Emang ada di sini? Wah, parah itu. Kacau tuh. Aduh. Obat, Pak. Ampun ke. Parah-parah aja. Jangan kayak gitu Ntar catat malaikat ketahuan ntar. Satu lagi nih hadisnya. Ada lagi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza 'ada al-muslim akhahu aw zarahu qala Allah taala ibta wa taba mamsyakun wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Orang yang mau mengunjungi saudaranya, Pak, ya, kata Allah, kamu sudah berbuat baik. Perjalananmu menuju orang yang tadi kamu jenguk itu bagus. Dan kamu siap-siap bertempat tinggal di surga. Wa tabawwa'ta manzilan fil jannah. Siap-siap kamu tinggal di surga. Nengokin orang sakit, Pak. Alhamdulillah. Jangan doain yang jelek-jelek ya. Jangan kayak gitu. Kasihan termodar beneran bener. Qala sallallahu alaihi wasallam, satu lagi, tamamu iyadatil maridi ayyadhu ahadukum yadahu ala jabatihi aw ala yadihi wa yas'aluhu kayfa huwa wa tamu tahiyatukum al musafaha. Sempurnanya menjenguk orang sakit, Pak, ya. Itu tangan Bapak, ya. Itu taruhin ke jidatnya. Atau tangan Bapak pegang tangan orang sakit tadi. Tapi laki sama laki-laki, ya. Kalau yang laki sakit itu cewek cantik itu kesempatan, Saudara. Gimana kamu gitu kan? Kamu sakit ya? Iya, kamu masih nanya, itu lagi sakitin saya gitu. Tapi jangan kalau perempuan. Kalau laki-laki sama laki-laki gitu. Tapi kalau udah CS, Pak, itu gak serius, Pak, nanyanya. Kamu dari kapan sakitmu? Gak bilang-bilang sih. Sakit berkata bilang-bilang kayak gitu. Jangan kayak gitu. Maksudnya gimana? Didoain. Atau gimana kabarnya? Kaifa huwa? Gimana kabarmu? Ya. Ditempelin di jidatnya atau dipegangin tangannya gitu. Gimana kabarnya? Udah baikan belum? Alhamdulillah. Udah mending. Kemarin kayak panas sampai 44 derajat. 42 derajat kejam kali ya? Sekarang mau udah 38. Alhamdulillah. Syukur atuh. Ya, mudah-mudahan bisa cepat sembuh lagi ya. Bisa ngopi lagi. Bisa nongkrong lagi ya. Iya, Pak Gun. Terima kasih doanya gitu. Tapi begitu keluar udah selesai, itu yang sakit kambuh lagi, Pak.
Gara-gara nggak ada bawaan apa-apa. Kan seneng tuh. Orang yang seneng kan imunnya kan tambah. Ya enggak? Orang itu kalau seneng, Pak, jiwanya seneng, ini hatinya seneng, itu sakit nggak merasakan terlalu sakit. Mau seneng, ditengokin teman-temannya kan. Alhamdulillah teman-teman pada doain semuanya. Begitu pulang kambuh lagi. Ditengokin kanan, kiri, belakang apa, bawah. Kok nggak ada jeruk-jeruk pisang gitu. Anggur-anggur nggak ada, roti kue-kue nggak ada, pisah nggak ada. Lah temenanan ini mah. Ini apa, pada nemen-nemen banget ini kan, gitu. Kebangetan deh, ya Allah. Sakit lagi, Pak. Oh ya jangan kayak gitu lah. Ya apa gitu. WA sama Pak Gun, gimana sih nengokin gak tahu diri? Gak tahu diri gimana? Apa bawain apa? Gak ada apa-apa ini. Itu udah ada amplop tadi di belakang kepala, di pinggir kepala, mana? Gak ada. Gak taunya mau disikat sama keluarganya tuh. Sama bininya. Diumpetin. Udah tambah kambuh lagi. Kacau ya. Intinya begitu. Ya, intinya nengokin orang sakit, ya tahu etikanya, gitu ya. Nengokin orang sakit itu bagus, tapi lebih bagus kalau disempurnakan dengan etika. Itu kira-kira begitu. Ya, saja mungkin ngaji kita hari ini bermanfaat. Akhirul kalam, wallahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.